Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, jumpa lagi bersama saya Pian Fauzan Fadilah di mata pelajaran Teknik Struktur Bangunan. Kali ini kita akan membahas materi tentang komponen-komponen struktur bangunan. Sebelum kita langsung membahas materinya, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu struktur bangunan dan apa bedanya dengan konstruksi bangunan. Jadi, dua hal ini yang membedakannya itu antara struktur dan juga konstruksi. Karena seringkali di antara kedua ini itu tertukar. Oke, secara definisi, struktur itu dapat diartikan sebagai bagian-bagian yang membentuk berdirinya sebuah bangunan, mulai dari pondasi, slup, dinding, kolom, ring, kuda-kuda, hingga atap. Sedangkan konstruksi itu diartikan sebagai gabungan dari elemen struktur dan non-struktur, di mana konstruksi itu merupakan sebuah objek bangunan secara keseluruhan yang berhasil terbentuk atas satu kesatuan dari struktur-struktur yang ada. Dan jika kita gambarkan melalui diagram, seperti terlihat pada gambar di sebelah kanan, bahwasanya struktur itu bagian dari keseluruhan konstruksi. Dan jika kita asumsikan bahwasanya struktur ada dalam tubuh manusia, maka struktur itu contohnya itu tulang belulang, organ-organ yang ada di dalamnya. Sedangkan konstruksi itu keseluruhan tubuh manusia. Seperti itu. Mari kita lanjutkan. Di sini komponen struktur bangunan itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian atas, tengah, dan juga bawah. Kita misalkan 3 bagian ini terhadap suatu tumbuhan. Bagian bawah itu akar pohon, tengah itu batang, dan juga atas itu dedaunan. Di mana komponen bawah itu adalah bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah, yang secara langsung struktur bawah itu menopang struktur tengah dan juga atasnya. Di mana struktur bawah ini meliputi pondasi dan juga slup. Kemudian struktur tengah, tadi kita asumsikan sebagai batang pohon, jika di bangunan merupakan bagian-bagian yang terletak di atas permukaan tanah dan di bawah atap, serta itu tempat untuk manusia beraktivitas. Di mana struktur tengah ini diantaranya itu ada dinding, kolom, dan juga ring bulk. Kemudian struktur atas, di mana di bangunan itu merupakan atap atau pelindung suatu bangunan. Karena di sini itu isinya ada kuda-kuda dan juga atap tentunya, untuk melindungi dari sinar terik matahari dan juga hujan. Selanjutnya kita masuk ke komponen struktur bangunan sederhana. Di sini ada pondasi bangunan yang secara pengertian merupakan bagian paling bawah dari struktur bangunan yang bersentuhan langsung dengan tanah. Fungsi dari pondasi itu adalah untuk menyalurkan beban dari kolom dan tembok menuju tanah. Kemudian ada klasifikasi pondasi juga, itu ada 2. Yang pertama, pondasi dangkal, yang kedua pondasi dalam. Sesuai namanya, pondasi dangkal itu menyalurkan beban bangunan ke lapisan tanah dangkal
yang di mana kedalamannya itu tidak lebih dari 2 meter. Sedangkan pondasi dalam itu digunakan untuk menyalurkan beban bangunan ke lapisan tanah yang lebih dalam, yang di mana ini biasanya digunakan untuk bangunan tingkat tinggi agar dapat menancap dengan baik ke tanah tersebut. Seperti pada gambar, di sini ada contoh pondasi batu kali yang termasuk ke pondasi dangkal. Yang kedua, di sini ada sloop. Sloop ini ada di atas pondasi, yang secara pengertian sloop itu merupakan komponen horizontal yang terletak di atas pondasi berbentuk balok yang terbuat dari beton bertulang, di mana fungsi sloop itu untuk meratakan beban dari atas untuk diteruskan ke pondasi. Selain itu juga, sloop berguna sebagai pengikat struktur, kolom, serta pengunci dinding agar saat terjadi pergerakan tanah, dinding tidak roboh. Selanjutnya ada kolom, di mana kolom merupakan struktur bangunan yang arahnya vertikal, seperti pada gambar di sebelah kiri. Secara pengertian, kolom adalah struktur vertikal yang berfungsi untuk meneruskan beban vertikal tentunya, dari bangunan atas ke bawah ke arah pondasi. Kolom juga itu merupakan salah satu hasil desain yang sangat vital, karena jika kolom tidak memenuhi standar, akan sangat berbahaya tentunya. Bisa berefek ke bangunan itu runtuh. Kemudian kolom ini itu tersusun dari beton dan juga besi, yang di mana kedua bahan ini itu bisa untuk menahan gaya tarikan dan juga tekan dari beban struktur bangunan lainnya. Selanjutnya ada balok dan juga ring bulk. Seperti pada gambar, tadi ada kolom yang arahnya vertikal, sekarang ada beton yang arahnya horizontal, yang disebut sebagai balok. Secara pengertian, balok merupakan bagian dari struktur yang berfungsi sebagai dudukan tembok serta mengikat kolom lantai atas. Beban yang diterima balok itu dari plat lantai yang diteruskan ke kolom, dan dari kolom diteruskan ke pondasi. Selain itu, ada ring bulk yang merupakan balok memiliki fungsi sebagai tumpuan struktur atap serta pengikat kolom dan dinding bagian atas. Balok dan juga ring bulk itu sama kayak kolom, terbuat dari beton dan juga besi. Kemudian ada dinding. Di sini ada dinding geser atau shear wall, yang secara pengertiannya adalah dinding yang diperkuat sehingga dapat menahan gaya lateral, seperti angin dan juga gempa. Contoh dari dinding geser adalah dinding beton bertulang, di mana pada bangunan rumah tinggal sederhana, biasanya dinding tidak digunakan sebagai struktur. Ini karena dinding itu penyaluran bebannya ke tanah sudah dilakukan dengan komponen struktur lainnya. Tadi ada balok dan juga kolom yang disalurkan langsung ke pondasi. Bahan untuk membuat dinding juga sangat bervariasi, tergantung dari fungsi, ketahanan, dan karakter bahan yang diinginkan. Contohnya,
ada dinding batu bata, dinding batako, dinding kayu, dinding beton, dan yang lainnya. Dan yang terakhir itu ada atap. Ibarat kata, atap itu adalah ciri khas suatu bangunan. Karena rumah tanpa atap, ya nggak bisa disebut rumah dong. Secara pengertian, atap merupakan elemen utama struktur bangunan yang menutup atasnya suatu bangunan. Jelas, fungsi utama dari atap adalah untuk melindungi interior bangunan dari tantangan iklim, panas matahari, atau bahkan hujan. Bahan untuk atap juga sangat bervariasi, tergantung pada fungsi, ketahanan, dan karakter bahan yang diinginkan. Contohnya, ada atap genteng tanah liat, atap beton, keramik, seng, dan metal. Oke, barangkali itu materi untuk pertemuan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, kita diskusikan lewat kolom komentar YouTube. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.